Saat Guntur melangkah mendekati pintu besar itu, dua pengawal berbadan tegap segera menghadangnya. Salah satu dari mereka menatap tajam. Matanya menyelidik setiap inci tubuh Guntur, mencari tanda-tanda senjata tersembunyi. "Mau kemana?" Suara pengawal itu dingin, nyaris tanpa emosi. Guntur tetap berdiri tegak, mengatur napasnya agar tidak terlihat gentar. "Saya ingin bertemu Tuan Wira," ucapnya dengan nada pelan namun tegas. Pengawal itu menyipitkan mata. "Apa kau sudah membuat janji?" Namun, sebelum Guntur sempat menjawab, terdengar langkah kaki dari atas. Wira, dengan langkah santai namun penuh wibawa, turun bersama Adistia. Pengawal itu segera berbalik dan memberi hormat. "Tuan, pria ini ingin bertemu dengan Anda." Wira hanya menatap Guntur sekilas. Lalu tanpa mengucap sepatah kata pun, ia mengisyaratkan pengawal untuk membiarkan tamunya masuk. Di sudut lobi yang luas dan elegan, terdapat sofa kulit berwarna hitam. Wira duduk di sana, sementara Adistia berdiri di sampingnya, menyilangkan tangan di dada. Guntur menarik napas panjang sebelum duduk di hadapan Wira. Ada tekanan yang sulit dijelaskan, seolah udara di ruangan itu menjadi lebih berat. "Ada perlu apa kau mencariku?" tanya Wira tanpa basa-basi. Guntur menelan ludah, lalu menundukkan kepala sedikit sebelum berbicara. "Kenalkan, nama saya Guntur Bara. Tuan, saya adalah pemimpin geng Kapak Utara." Sepasang mata Wira sedikit menyipit mendengar pengakuan itu. Tapi ekspresinya tetap tenang. Ia tidak berbicara, hanya membiarkan suasana sunyi menyelimuti sejenak. Guntur merasakan bulir keringat mulai mengalir di pelipisnya. Meski malam ini dingin menusuk tulang, ia tahu betul, berbicara di hadapan Wira bukan hal yang bisa dianggap sepele. "Saya datang untuk meminta maaf," lanjutnya dengan suara yang lebih pelan, nyaris bergetar. "Saya sadar, kekuatan Kapak Utara tidak akan mampu menandingi Kapak Selatan yang berada di bawah perlindungan Tuan." Wira tetap diam. Ia mengerti betul bahwa dalam dunia kekuasaan, hanya yang terkuat yang bertahan. Yang lemah punya dua pilihan: mengakui kekuatan lawan atau dihancurkan. Guntur melanjutkan, "Saya ingin meminta Tuan untuk menerima Kapak Utara sebagai murid, agar kami bisa berada di bawah perlindungan Tuan." Suasana semakin menegang. Adistia hanya tersenyum kecil, menikmati momen di mana seseorang yang dulu berusaha melawan kini datang dengan kepala tertunduk. Wira akhirnya bersuara, "Seharusnya sebelum kau datang padaku, kau menemui kelompok Kapak Selatan terlebih dahulu." Guntur menegakkan tubuhnya sedikit, mendengarkan dengan saksama. "Karena masalah ini terjadi di antara geng, bukan denganku. Jadi, nasib Kapak Utara ada di tangan mereka." Wira menyandarkan tubuhnya ke sofa, lalu menambahkan, "Jika mereka memutuskan untuk memaafkanmu, itu baik untukmu. Tapi jika mereka memilih untuk menghabisi para anggotamu, aku tidak akan menghalangi. Bahkan aku akan mendukung mereka. Bukan sebagai pemimpin geng, tapi sebagai majikan yang melindungi anak buahnya." Guntur merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Kalimat itu menegaskan bahwa keselamatan gengnya kini tergantung pada keputusan kelompok Kapak Selatan. Setelah hening sejenak, akhirnya Guntur mengangguk pasrah. "Baik, Tuan. Besok pagi, kami akan menemui Kapak Selatan untuk meminta maaf." Wira hanya mengangguk pelan, lalu berdiri tanpa berkata apa-apa lagi.
Aditya tersenyum sinis sebelum berbalik dan mengikuti langkah Wira keluar dari ruangan itu. Guntur menatap punggung mereka menghilang di balik pintu besar. Napasnya berat, seakan baru saja keluar dari sarang harimau. Ia tahu, esok akan menjadi hari penentu bagi Kapak Utara. Hari yang bisa membawa keselamatan atau kehancuran. Di luar, sedan hitam berkilau sudah menunggu di bawah cahaya lampu jalanan. Wira dan Aditya masuk ke dalamnya. Mesin mobil menderu, lalu meluncur mulus ke dalam gelapnya malam, meninggalkan jejak ketegangan yang belum sepenuhnya pudar. Saat sedan hitam milik Wira melintasi gerbang rumahnya, matanya langsung tertuju pada sebuah mobil panjang bermerek ALFD yang terparkir di halaman. Kendaraan itu berkilauan di bawah temaram lampu malam, mencerminkan kehadiran tamu yang tidak biasa. Begitu Wira dan Aditya keluar dari mobil, seorang pengawal segera mendekat. Sikapnya penuh hormat namun terlihat sedikit canggung. "Tuan, Nyonya ada di dalam bersama Tuan dan Nyonya Sukma. Mohon maaf, kami tidak bisa menghalangi mereka masuk, karena mereka adalah orang tua dari Nyonya sendiri," lapornya. Wira mengangguk pelan, menatap sekilas ke arah Aditya. "Baiklah, saya paham," jawab Aditya dengan suara lembut. Tanpa menunggu lebih lama, mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Begitu memasuki ruang tamu, Aditya langsung berlari kecil dan berhamburan ke dalam pelukan ibunya. "Ibu," serunya penuh kerinduan. Ibu Sukma tersenyum hangat. Jemarinya dengan lembut mengusap rambut putrinya. "Oh, anakku, sekarang sudah mulai sibuk, ya?" Di sisi lain ruangan, Wira berdiri tegak, menatap sosok pria berwibawa yang duduk di sofa kulit berwarna coklat gelap. Mata pria itu tajam, mencerminkan pengalaman dan kekuatan yang tak bisa diremehkan. "Wira, sudah lama aku mencari keberadaanmu." Suara Tuan Sukma terdengar tenang namun tegas. "Bahkan IT keluarga Sukma pun tak mampu menembus keberadaanmu selama ini." Wira tetap tenang, mendengarkan setiap kata dengan saksama. Tuan Sukma melanjutkan, "Tapi akhirnya kami menemukan celah, berkat seseorang yang membiarkan dirinya menjadi jembatan." Wira mengangkat alisnya sedikit. "Siapa, Windu?" Nama itu meluncur dari bibir Tuan Sukma seperti sebuah kunci yang membuka tabir yang selama ini tersembunyi. "Windu membuka jalan bagi Kapak Utara untuk mengetahui siapa dirimu. Ia ingin mereka melihat kekuatanmu, agar mereka pada akhirnya memilih untuk bersatu denganmu. Tanpa tindakan Windu, mustahil Kapak Utara bisa menyadari keberadaanmu. Dan pada saat itulah, IT keluarga Sukma akhirnya bisa menemukanmu, melalui celah kecil yang hampir tak terlihat." Wira tetap diam, merenungkan informasi itu. Dalam dunia kekuasaan dan strategi, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setelah hening sejenak, Tuan Sukma bergeser ke topik lain. "Kau membuka bisnis apa sekarang, Wira?" tanyanya. Wira melirik sekilas ke arah Aditya sebelum menjawab. "Aditya meminta kami membuka bisnis teknologi, Ayah." Tuan Sukma mengangguk paham. "Dan kau setuju?" Wira menghela napas. "Sebenarnya, aku enggan. Tapi Aditya yang meminta. Sebagai suami, aku hanya mendukung." Senyum tipis muncul di wajah Tuan Sukma. "Itu sikap yang bijak. Jika nanti kau butuh bantuan, jangan sungkan untuk bilang pada ayah. Bisnis ayah sudah tersebar di banyak tempat, kita bisa bekerja sama." Wira mengangguk. "Terima kasih, Ayah." Malam itu,
Perbincangan mereka berlanjut hingga dini hari. Tuan Sukma tidak hanya berbicara tentang bisnis, tetapi juga membagikan pelajaran berharga tentang cara mengelola usaha, tentang ketahanan dalam dunia bisnis, tentang bagaimana seorang pemimpin harus berpikir lebih jauh dari sekadar keuntungan sesaat. Banyak petuah yang Wira simpan dalam hati. Di penghujung perbincangan, Tuan Sukma menatapnya dalam, lalu berkata dengan nada yang mengandung makna mendalam. Ingat satu hal, Wira. Keluarga Sukma ada di belakangmu. Wira menatapnya balik, merasakan ketulusan sekaligus kekuatan dalam kata-kata itu. Terima kasih, Ayah. Malam itu, setelah perbincangan panjang yang penuh makna, mereka akhirnya melangkah ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun, Wira tidur sendiri di kamarnya. Atas permintaan Nyonya Sukma, Aditya memilih untuk bermalam bersama ibunya. Wira memahami hal itu. Bagi seorang ibu, memiliki waktu dengan putrinya yang kini telah berumah tangga adalah sesuatu yang sangat berharga. Di kamarnya yang luas dan sunyi, Wira merebahkan diri. Cahaya lampu tidur redup menemani pikirannya yang masih berputar, merenungkan segala yang terjadi hari ini. Pertemuannya dengan Guntur, kehadiran keluarga Sukma, dan bagaimana satu langkah kecil bisa membuka jalan bagi banyak hal di masa depan. Di luar jendela, malam masih pekat, tapi Wira tahu, fajar yang baru akan segera menyingsing. Pagi yang menentukan fajar mulai menyingsing. Cahaya keemasan merayap perlahan di balik gedung-gedung tua yang terbengkalai. Wira telah tiba di halaman belakang, tempat para muridnya baru saja menembus pembatas tingkat pertama. Ia melihat perubahan yang nyata, semangat membara, tekad yang kuat, dan kekuatan yang semakin berkembang. Senyum tipis terukir di wajahnya. Namun, di antara riuh energi murid-muridnya, ada sesuatu yang lain. Sebuah aura familiar berpendar di udara. Menggema dalam kepekaannya, Wira mendongak ke atas. Di puncak gedung yang remang, seekor burung gagak hitam bertengger diam. Bulu-bulunya mengilap di bawah cahaya pagi. Matanya tajam menatap ke bawah. Wira tahu, itu bukan gagak biasa. Datanglah, Guru. Suaranya menggema, penuh hormat. Namun, gagak itu tetap diam. Tanpa ragu, Wira menyatukan kedua tangannya di depan dada. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap dari pandangan, berubah menjadi sosok gagak hitam yang tak kalah megah. Dengan lincah, ia mengepakkan sayap dan melesat ke arah gurunya. Sesampainya di sisi gagak tua itu, suara sang guru terdengar, lembut namun penuh wibawa. Lihatlah, Wira, dari atas sana. Mereka menyaksikan debu yang berterbangan di kejauhan. Di tengah pekatnya kabut jalanan, suara deru mesin memecah keheningan. Geng Kapak Utara. Lebih dari 1000 orang mendekat. Roda-roda motor mereka meninggalkan jejak panjang di tanah yang bergetar. Di depan rombongan, dua sosok menonjol, Surapati dan Guntur, mengendarai off-road hitam mereka dengan penuh wibawa. Namun, yang mengejutkan Wira bukan jumlah mereka, melainkan ekspresi di wajah-wajah itu. Tak ada kebengisan, tak ada tatapan penuh dendam seperti sebelumnya. Dari sampingnya, suara gurunya terdengar lagi. Apakah kau akan menerima mereka, Wira? Wira menatap tajam ke bawah. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. Entahlah, Guru. Aku merasakan ada campur tangan Windu dalam semua ini. Sang guru menggeleng pelan. Bukan Windu.
Ini kemauan Ki Bayu. Mata Wira membulat. Ki Bayu. Ia sendiri yang mendatangi Windu dan meminta hal ini terjadi. Sejenak Wira terdiam, mencerna kata-kata itu. Jadi ini juga kehendak guru dan para sahabat guru. Sang guru mengangguk. Ya, aku ingin kau memiliki prajurit bawah tanah. Wira menghela napas dalam. Ia memahami apa yang dimaksud. Tapi sebelum itu, lanjut sang guru, kau harus menguji kesungguhan mereka. Wira tak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Di bawah sana, dua kubu kini berdiri berhadapan. Kapak utara dan kapak selatan. Hening. Angin berembus membawa ketegangan di antara mereka. Dari atas, dua burung gagak hitam tetap bertengger. Mengawasi, menunggu. Di bawah sinar mentari pagi yang mulai meninggi, suasana di depan gedung terbengkalai terasa mencekam. Geng kapak utara dan kapak selatan kini berdiri berhadapan. Hanya dipisahkan oleh hamparan tanah berdebu yang bergetar oleh suara deru motor yang masih menderu pelan. Mata mereka saling menatap tajam, penuh dengan sejarah panjang dendam, pertempuran, dan darah yang pernah mengalir di antara mereka. Dari atas gedung, Wira dan Galuh Panuku dalam wujud burung gagak hitam masih memperhatikan dengan saksama. Angin bertiup kencang, membuat debu-debu beterbangan, seakan menjadi pertanda akan sesuatu yang besar akan terjadi. Surapati dan Guntur melangkah maju. Mereka berdua adalah figur utama dari kapak utara. Dua orang yang dulu ditakuti karena kebrutalannya di medan pertempuran. Namun kali ini, wajah mereka tak menampilkan amarah atau keinginan bertarung, melainkan keteguhan dan niat yang terlihat tulus. Guntur mengambil langkah pertama untuk berbicara. Suaranya dalam dan berat. Kami datang bukan sebagai musuh. Kami datang sebagai saudara yang ingin menebus kesalahan masa lalu. Geng Kapak Selatan, yang dipimpin oleh Rimba, masih berdiri tegak tanpa ekspresi. Ia mengangkat dagunya sedikit. Tatapannya menusuk. Saudara, ucap Rimba dingin. Saudara macam apa yang pernah menghancurkan rumah kami, mencabut nyawa orang-orang kami, dan meninggalkan luka yang tak bisa hilang? Seketika, ketegangan semakin terasa. Para anggota Kapak Selatan mulai menggenggam erat senjata mereka. Entah itu parang, rantai, atau sekadar kepalan tangan yang penuh dengan dendam lama. Beberapa dari mereka terlihat siap melompat menyerang kapan saja. Namun, Surapati tetap tenang. Ia membuka jaketnya, memperlihatkan bekas luka panjang di dada. Kami pun menanggung dosa itu. Rimba, kami tahu ini tak mudah. Tapi kami tak bisa lagi berjalan di jalan lama. Kami ingin mengakhiri ini, bukan dengan darah, tapi dengan kehormatan. Di kejauhan, Windu dan Ki Bayu memperhatikan dengan penuh harapan. Ki Bayu telah mempertaruhkan kepercayaannya. Sementara Windu tahu bahwa sekecil apapun peluang perdamaian, itu lebih baik daripada pertempuran tanpa akhir. Dari atas, Wira dan Galuh Panuku melihat semuanya. Ini ujian untuk mereka, ucap Galuh Panuku dengan nada rendah. Bukan hanya untuk Kapak Utara, tapi juga Kapak Selatan. Dapatkah mereka benar-benar mengubur masa lalu? Wira mengangguk pelan. Aku tak akan ikut campur. Ini bukan hanya pertarungan mereka, tapi ujian jiwa mereka. Sementara di bawah, suasana semakin menegang. Akankah Kapak Selatan menerima permintaan damai ini? Ataukah darah akan kembali membanjiri tanah ini?